Kedao Kuan bahkan lebih khawatir saat mendengar ini. Laksamana Feng, kamu harus membantuku menemukan jalan. Bukankah hanya menunggu mati saat aku kembali sekarang? Di bawah rencana Feng Tianxing, pikiran Kedao Kuan dipenuhi oleh ketakutannya. Jelas, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan selanjutnya. Sekarang Feng Tianxing memiliki sikap seperti itu. Dia secara alami tidak akan tenang. Feng Tianxing memikirkannya sebelum berbicara. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Utusan yang kukirim telah menyatakan minatnya. Setidaknya dalam jangka pendek, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Yang paling penting adalah mengubah orang sebelum pertempuran. Ini adalah tabu besar bagi ahli strategi militer. Ingat, setelah kamu kembali, kamu harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Sebenarnya aku masih punya beberapa teman di keluarga Ke. Aku sudah memberitahu mereka bahwa jika Kedan memiliki ide untuk membunuhmu, dia secara alami akan melaporkannya kepadaku secepat mungkin. Jangan khawatir tentang itu. Setelah bantuan Feng Tianxing, Kedao Kuan pergi dengan penuh keraguan. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Feng Tianxing kepada Kedan, agar dia bisa selamat, tapi ini adalah harapan terakhirnya. Satu-satunya cara baginya untuk menghadapinya sendiri adalah dengan berlari sejauh yang dia bisa. Namun lawannya adalah keluarga Ke yang menempati posisi komando di dunia ini. Betapa sulitnya melarikan diri. Kedao Kuan benar-benar tidak memiliki cara lain untuk menghadapinya. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Tianxing. Dia tidak dapat memahami metode yang diberikan oleh Feng Tianxing. Dia tidak dapat melihatnya. Tetapi dia tahu betul bahwa Feng Tianxing harus tidak biarkan dia mati di sini. Memikirkan hal ini, Kedao Kuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, bola balik, dan bergegas kembali. Laksamana Feng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, beritahu saya secara langsung, dan Anda akan bersedia melewati api atau air. Selama saya tidak dihukum, iblis di bawah saya akan tetap mematuhi perintah saya. Dan saya dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Feng Tianxing mengangguk pelan. Otak Kedao Kuan ini telah meningkat pesat. Setidaknya dia sekarang tahu bagaimana meningkatkan nilainya sendiri. Dan membiarkan Feng Tianxing menghargainya. Dengan persetujuan Feng Tianxing, Kedao Kuan mengeluarkan beberapa sumber daya yang dibawanya dan memberikannya kepada Feng Tianxing. Yang merupakan pertunjukan dari niat awalnya. Setelah operasi ini, Kedao Kuan kembali ke rumah Ke. Feng Tianxing menimbang cincin Sumeru di tangannya. Tidak banyak sumber daya di dalamnya, tapi itu tidak banyak untuk keluarga Ke. Menempatkannya di tangan Feng Tianxing sudah cukup untuk memasok iblis di yurisdiksinya selama setengah bulan. Seberapa kaya sumber daya keluarga Ke dapat dilihat secara sekilas. Justru karena sumber daya di cincin Sumi inilah gagasan Feng Tianxing untuk mencaplok keluarga Ke semakin diperkuat. Entah itu persekongkolan atau persekongkolan, selama dia bisa mencaplok keluarga Ke, kekuatan iblis di tangannya bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Kedao Kuan adalah bidak yang baik, dan akan ada saatnya kamu akan berperan di masa depan. Saat Feng Tianxing pergi, danau yang tenang itu runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kepingan energi spiritual yang meluap dan menyebar ke segala arah. Feng Tianxing telah menguasai banyak kekuatan dari cara yang hebat, dan sekarang hanya ada satu hal yang membatasi dia untuk mengerahkannya, kekuatan. Sekarang kekuatan sejati Feng Tianxing adalah puncak dari alam yang mulia. Ketika semua orang berpikir bahwa Feng Tianxing tidak memiliki peningkatan kekuatan, Feng Tianxing telah menembus ke puncak alam yang mulia, dan hanya berjarak tipis dari alam awal mutlak. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Setan biasa tidak memiliki catatan seperti itu sama sekali. Baru lebih dari 20 tahun sejak Feng Tianxing lahir, dan dia telah melangkah ke alam yang terhormat. Itu menjadi preseden di antara mereka. Tetapi ini tidak cukup. Jika Anda ingin memiliki hak untuk berbicara di depan iblis-iblis ini, Anda setidaknya harus mencapai tahap awal alam awal mutlak, dan yang terbaik adalah melangkah ke alam pembantaian abadi. Hanya di dunia ini Feng Tianxing dan pasukan keluarga dapat duduk sejajar, bukannya dibenci oleh orang lain dan meminta sumber daya sesuka hati. Retret dan latihan merupakan kehidupan sehari-hari Feng Tianxing. Di keluarga Ke, Kedao Kuan juga terus berpikir dengan hati-hati, dan mengirim seseorang ke klan iblis di luar rumah Kedan untuk menanyakan apakah utusan dari Feng Tianxing berkunjung hari ini. Dan dia mendapat jawaban positif, dan mengetahui bahwa utusan itu telah pergi. Aman baru kemudian Kedao Kuan merasa lega. Tampaknya bujukan Feng Tianxing telah memainkan beberapa peran, tetapi saya harus lebih berhati-hati dalam penampilan saya di masa depan. Paman Dao Kuan, ayahku menyuruhmu mengumpulkan orang-orangmu dan mencoba mendobrak gerbang kosong. Kedao Kuan mengangguk dengan cepat. Ini baik. Baru saja mengalami hidup dan mati. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tampil. Kedao Kuan secara alami ingin keluar semua dan berusaha menggunakan penampilannya yang luar biasa untuk meyakinkan Kedan dan yang lainnya bahwa mereka tidak dapat mengubah panglima tertinggi. Kumpulkan semua iblis elit di bawahnya. Berangkat ke pintu masuk tanah leluhur keluarga Ke. Berbaris di depan pintu kosong yang besar. Dan bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Tentara ditampilkan dengan sangat rapi. Setan di tangan Kedao Kuan adalah elit dari keluarga Ke.
Mereka secara alami sedikit berbeda dari iblis di luar. Mengikuti perintah Kedao Quan, setan-setan ini membuka gerbang menuju kehampaan dalam kelompok yang berbeda. Menyerang. Untuk sementara, terdengar raungan tak berujung. Bahkan tanah leluhur keluarga kesedikit bergetar. Seluruh gerbang fight terendam oleh iblis, dan serangan itu berlangsung selama 1 jam penuh. Kedao Quan melihat iblis di bawahnya sedikit lelah, jadi dia memerintahkan iblis untuk berhenti dan beristirahat. Tapi ketika semua debu menghilang dan Kedao Quan melihat gerbang kosong itu lagi, pupilnya tiba-tiba mengencang. Dia melihat bahwa gerbang kehampaan masih ada, dan tidak berubah sama sekali dibandingkan sebelumnya. Masih kuat, masih bersih seperti baru. Kedao Quan naik ke atas panggung secara langsung, meninju dengan seluruh kekuatannya, dan membanting gerbang kehampaan begitu keras hingga bahkan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Meninju dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih tidak melihat perubahan. Kedao Quan langsung kembali ke pasukan iblis, dengan santai memerintahkan seorang kroni, dan memintanya untuk menyampaikan berita itu kepada Kedan. Setelah mendengar tentang upaya Kedao Quan, Kedan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah tidak ada cara? Siapa lagi di keluarga yang memiliki metode khusus, cabut dan coba? Kedan sangat cemas sekarang. Feng Tianxing sudah menjadi variabel pertama yang pernah dilihatnya. Dia melepaskan kerjasama dengan Feng Tianxing, tetapi ini hampir seketika membawa keluarga kembali ke keadaan sulit semula. Feng Tianxing memberi mereka sarana untuk melawan kehampaan di medan perang, bukan untuk berurusan dengan pintu ini. Saat elit keluarga maju untuk mencoba satu demi satu, tanah leluhur keluarga juga bergetar. Patriark Hui. Metode rahasia Kenan belum terpecahkan. Patriark Hui. Keming gagal dalam benturan fisik. Keming sekarang terluka parah dan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk memulihkan diri. Patriark. Qin mencoba gagal dengan kekuatan Dao. Semakin banyak iblis mencoba, semakin putus asa yang dirasakan Kedan di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana cara mengalahkan Void Jet. Benda ini adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, yang membuat orang gelisah sesaat.